Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sulistianingsih dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan bab 3, yaitu i'tidal, di mana konsep dan strategi internalisasi. Pada zaman sekarang, banyak sekali dampak negatif yang dialami oleh generasi muda zaman sekarang. Salah satunya adalah mudahnya masuk doktrin-doktrin transisional berfaham radikal. Doktrin-doktrin transisional berfaham radikal ini yaitu di mana paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan pada tatanan sosial dan tatanan sosial, masyarakat dan politik. Radikalisme dapat menyebar dengan mudah melalui media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh semua kalangan usia. Hal ini lebih dikuatkan dengan informasi yang dipaparkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, menyebutkan bahwa 52% masyarakat menjadi narapidana terorisme dalam lembaga masyarakat, yaitu anak-anak muda, anak-anak generasi muda. Bagi generasi muda, tentunya sikap i'tidal atau proporsional untuk menyikapi media sosial sangatlah penting. Contohnya adalah generasi muda yang tidak mudah menerima informasi dari luar dan tidak mudah menerima informasi itu tanpa mengkonfirmasi tentang kebenaran dari media sosial tersebut. Sehingga zaman sekarang banyak sekali masyarakat muda yang mudah terprovokasi dan bisa mudah terprovokasi karena berita-berita yang belum tentu benar akan kevalidasian dari berita tersebut. Sehingga harusnya dengan penerapan sikap i'tidal atau proporsional, generasi muda bisa bersikap hati-hati serta bermawas diri untuk menerima atau menyebarkan informasi tersebut. Di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian i'tidal. I'tidal atau bersikap proporsional yang berasal dari kata adil. Adil berasal dari bahasa Arab, yaitu orang yang memiliki makna lurus dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang sama. Dengan kata lain, pengertian i'tidal bahwa seseorang yang bersikap adil, lurus, dan seseorang itu harus mengerti porsi dan mengerti tentang keseimbangan, bahwa proporsional ini tuh harus tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh juga terlalu sedikit. Di sini terdapat beberapa pengertian mengenai i'tidal. Yang pertama ada menurut Kartono. Menurut Kartono, adil memiliki makna yang tidak berat sebelah atau berbuat sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut Abdurrahman yang dikutip dari Jonadi Effendi, bahwa adil adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al dan adil, yang memiliki arti sesuatu yang baik atau sikap yang tidak memihak. Oleh karena itu, dengan keadilan seperti itulah, keadilan yang disebutkan oleh para ahli, dengan keadilan seperti itulah tauhid menjadi akar bagi semua dasar dan cabang Islam. Semua topik akidah dan amal, masalah individual, sosial, moral, dan hak tak lepas dari hakikat tauhid, tak lepas dari keadilan. Oleh sebab itu, wajar jika i'tidal itu dipandang sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan. Jadi di mana i'tidal ini merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda, karena dengan seiring berjalannya teknologi, dengan seiring mudahnya kita mengakses teknologi, maka lebih mudah juga informasi-informasi datang kepada kita. Kita sebagai masyarakat muda harus
kita sebagai harus pintar-pintar menyaring informasi tersebut, dan kita sebagai masyarakat muda harus bisa mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau berita itu salah. Dan kita juga sebagai masyarakat muda tidak boleh mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas, karena jika kita mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas, maka itu akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang banyak. Setelah itu ada referensi nilai i'tidal. Referensi nilai i'tidal ini sebagaimana telah disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Artinya berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jadi jika memang kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya itu kita harus bersikap adil, karena adil ini akan mendekatkan kita dengan ketakwaan, dan tentu saja itu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada indikator nilai-nilai i'tidal. Indikator nilai-nilai i'tidal yang pertama ada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi segala hal di dunia ini sudah memiliki tempatnya masing-masing, maka kita sebagai umat manusia itu wajib menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus menempatkan itu tuh pada tempat yang benar gitu. Jadi misalkan tempat itu berbentuk kotak, maka kita harus mengisi tempat itu juga dengan barang yang kotak, karena kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nggak boleh nih, misalkan tempat itu ternyata berbentuk bulat tapi kita isi dengan bentuk kotak, maka itu menyeleweng dari adanya ketentuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya ada yaitu tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah di sini yaitu kita harus bersikap adil, tidak boleh memihak ke kiri dan juga tidak boleh memihak ke kanan. Setelah itu ada proporsional dalam menilai sesuatu. Proporsional dalam menilai sesuatu itu maksudnya kita sebagai masyarakat muda harus proporsional dan harus memiliki sudut pandang tersendiri. Maksudnya ini proporsional cukup dan tidak boleh memihak ke kanan maupun ke kiri dalam menilai sesuatu. Nah, selanjutnya ada berlaku konsisten. Berlaku konsisten ini di mana kita harus istiqomah atas apa yang kita pilih dan atas apa yang kita jalankan. Jadi kita ini sebagai masyarakat muda tidak boleh plan atau pilih-pilih gitu. Jadi kalau misalkan emang kita udah menetapkan sesuatu dalam hati kita, maka kita harus konsisten. Konsisten ini bisa disebut juga dengan istiqomah, karena sama-sama membutuhkan keteguhan hati. Yang selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai manusia itu pasti memiliki hak. Tentu dengan adanya hak itu juga kita pasti memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi dimana jika kita ingin memperoleh hak, maka kita juga harus menunaikan kewajiban kita. Yang selanjutnya ada mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang lain. Setelah itu ada tujuan urgensi nilai i'tidal. Tujuan dan urgensi nilai i'tidal. Urgensi nilai i'tidal adalah di mana terdapat hubungan teori dan lapangan. Jadi urgensi ini tuh kaitan antara teori yang kita pelajari dengan pengaplikasian langsung lapangan. Adapun tujuan dari i'tidal adalah tujuan dari urgensi dan nilai i'tidal itu terwujudnya internalisasi penanaman tingkah laku pribadi melalui binaan, bimbingan, pembiasaan. Karena itu mewujudkan urgensi dan tujuan dari i'tidal dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama akidah, di mana kita harus memperkuat akidah yang kita miliki. Yang kedua ada syariat, yang ketiga ada tasawuf atau akhlak. Yang keempat ada pergaulan antar golongan. Jadi sebagaimana kita masyarakat muda, kita juga harus masyarakat seluruhnya kita harus pandai-pandai memilih pergaulan. Jangan sampai kita malah masuk ke dalam
pergaulan golongan yang salah karena itu akan merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah kehidupan bernegara. Yang keenam ada kebudayaan, dan yang ketujuh ada dakwah, di mana dakwah ini bisa dilakukan oleh semua manusia. Dan jadi dakwah ini tidak hanya harus dilakukan oleh Rasulullah, dan dakwah ini bisa dilakukan oleh setiap individu yang mempelajari suatu ilmu agama. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.